Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah statistik probabilitas. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan bahas mengenai permutasi dan kombinasi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas yang pertama mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari sebagian atau keseluruhan objek dengan memperhatikan urutan. Di sini dikenal istilah faktorial, dan untuk setiap bilangan asli n didefinisikan n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali n. Nah, kalau 3 faktorial ini dibalik ya, berarti 3 faktorial berarti 3, 2, 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 5 faktorial berarti ada di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 120. Kita lihat yang pertama untuk permutasi, untuk rumusnya ya. Permutasi dari n objek keseluruhan, berarti di sini n pn sama dengan n faktorial, jadi sama dengan n kali n min 1 seperti tadi ya. Kalau kita lihat ini, nah balik lagi ke sini ya. Di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4 ini sama dengan 5 min 1. Berarti n min 1 dan seterusnya. 4 min 1 dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini npn sama dengan n faktorial. Jadi n kali n min 1 min n min 2 dan seterusnya kali 2 kali 1. Oke. Nah, kemudian di sini n sama dengan n kali n min 1 faktorial. Ini n min 1 faktorial. Oke, sekarang selanjutnya permutasi sebanyak r dari n objek yang berbeda. Berarti di sini n-nya itu objeknya di sini ya, tapi di sini berbeda. Jadi ada berapa susunan R dari n objek yang berbeda. Jadi di sini ditulis PRN atau PNR ya, disama dengan n faktorial min n turunkan di sini ya kan. Kemudian di sini min R karena di sini kan pasti R-nya lebih kecil daripada n. Jadi n min R faktorial. Selanjutnya, permutasi keliling di sini adalah sejumlah objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n-1 faktorial cara. Untuk permutasi dari objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan, ini rumusnya. N faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Sekarang kita masuk ke contohnya, misalkan hitunglah sejumlah permutasi 3 jilid buku ABC. Nah, di sini ABC ada 3, berarti 33 ya. Ini kalau kita permutasikan, kita susun ya, dengan memperhatikan urutan di sini ABC. ABC 1, ACB 2, kemudian ada BAC di sini 3, kemudian ada lagi BCA ini seperti ini, kemudian baru yang terakhir ya, CAB, kemudian CBA. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba di rumusnya. P3 sama dengan di sini 3 faktorial. Ini kan 33 ya. Ini 3 sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 faktorial. Simpel ya. Sekarang yang kedua. Dalam berapa cara dua huruf yang berbeda dari kata laut, perhatikan, dua huruf yang berbeda dari kata laut dapat diatur atau dipilih dalam suatu urutan tertentu. Ini kita jawab, ini adalah rumusnya ya. PNR sama dengan PN per n min R faktorial. Ini di atasnya juga n faktorial, di bawahnya n min n faktorial. Kita lihat.
Laut, di sini kan laut ya, terdiri dari N-nya, banyaknya N-nya ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4. Di sini dua huruf yang berbeda, berarti dua huruf yang berbeda ini R ya, bukan N, tapi ini adalah R. Ini salah. Ini harusnya adalah R. Nah, seperti ini. Oke, saya besarkan lagi. Nah, ini tadi yang ABC sudah betul ya. Sekarang yang laut ya. Ada di sini huruf yang berbeda adalah R sama dengan 2. Jadi P42 P42 sama dengan di sini 4 faktorial min 4 min 2 faktorial. Jadi sama dengan 4 min kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa di sini berhenti? Karena di sini 4 min 2 faktorial sama dengan 2 faktorial. Jadi kalau di sini 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, ini juga sama 2 faktorial. Jadi mendingan kita cut ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Di sini dibagi 2 faktorial. Ini sangat habis ya. Kalau sudah dibagi, di sini habis. Jadi tinggal 4 kali 3. Jadi ada 12 cara. Kita lihat. Yang kita bentuk dua-dua. Laut. Berarti ada LA, LU, LT. LA, LU, LT. Yang kedua, mulai dari huruf A. A, L, A, U, A, T. Ini seperti ini. Kemudian mulai dari huruf U. U, L, U, A, U, T. Di sini ya. Kemudian ini bukan U1 tapi U, L ya. Kemudian di sini mulai huruf T. T, L, T, A, dan T, U. Nah, ini ada 1, 2, 3. 3 kali-kalikan 4 sama dengan 12. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita lihat dalam berapa cara kata Tamara yang dapat dipermutasikan. Tamara ini. Tamara, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Oke, sudah ketahuan. Sekarang ada berapa cara dapat dipermutasikan. Kita lihat yang berbeda apa. Sekarang huruf T. T ini ada satu hurufnya dari Tamara. Jadi N sama R maksudnya. Di sini N bolehlah N1, N di sini 1 ya. Kemudian A 1, 2, 3. Jadi N-nya sama dengan 3. M-nya hanya ada 1. Oke. A-nya kita lihat tadi sudah dihitung ada 3 ya. R di sini ada 4. R N4 sama dengan 1. Kenapa R-nya hanya ada 1? Sekarang kita lihat. Kita tinggal masukkan ke rumus. Di sini N-nya ada 6. Nah, sekarang di sini yang di bawahnya N1, 2, 3. Nah, berarti di sini 1 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. Ini dikalikan. Jadi ada, kalau kita uraikan, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sekarang yang ini 1 faktorial sama dengan 1. Berarti tinggal 3 faktorial kita uraikan. 3 kali 2 kali 1. Jadi yang merah ini bisa kita coret kan sama ya, berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. Ini sama dengan 120. Sekarang kita lihat yang keempat. 5 orang anak sedang melakukan diskusi dengan membentuk lingkaran. Ada berapa cara mereka bisa mengatur duduknya? Kita lihat M-nya ada 5. Di sini rumusnya adalah N-1 faktorial, berarti 5 min 1 faktorial. Jadi ada 4 faktorial ya. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 24. Oke, selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kalau tadi permutasi, sekarang kombinasi. Bedanya kalau permutasi memperhatikan urutannya, tapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Kita lihat rumusnya adalah C. C ini berarti kombinasi ya. NK, jadi sama dengan N faktorial min K dibagi K faktorial dikali dalam kurung ya N min K faktorial. Misalkan terdapat 4 unsur A, B, C, dan D. Kombinasi 2 unsur dari 4 tersebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kombinasinya berapa? Kombinasi 2 unsur. Berarti di sini A, B, A, C, ya, A, D, kemudian ada lagi B, C, gitu ya. Kemudian B, D. Kenapa di sini
AB, AB, AC, kemudian AD, setelah itu di sini ada BC, kok nggak ada BA? Karena di sini tidak memperhatikan urutannya. Jadi artinya AB sama dengan BA, berarti tidak masuk di dalam perbedaannya. Oke. Kemudian ada CD, di sini jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat ya. Kita masukkan ke rumus ya, N-nya 4, kemudian di sini dua unsur yang berbeda, N, 2 faktorial dibagi dengan, ini adalah K-nya ya, kemudian 4 min 2, ini 4 min 2 faktorial, jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ini isinya 2 faktorial ya, kemudian sama dengan kalau kita uraikan boleh, tapi kalau mau di-cut juga boleh ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini 2 kali 1, 2 kali 1. Di sini ada 2 kali 1 yang sama, atas sama bawah. Berarti kita tinggal coret saja. 4 kali 3 dibagi 2 kali 6. Nah, di sini ada lagi 4 dengan 2 gitu ya. Berarti di sini yang 4 dibagi 2 tinggal 2, di sini 1. Berarti ada 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Oke, next kita lihat contohnya. Satu lembaga dengan personel 12 orang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria. Akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Ada berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk jika disyaratkan? Yang pertama, tiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai delegasi. Yang kedua adalah anggota delegasi terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Ini yang pertama ya. Kita lihat diketahuinya apa. N12 di sini. Personel satu lembaga dengan personel 12, N12. Di sini ada 7 wanita dan 5 pria. Oke, anggota delegasi 4. Nah, ditanya berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk. Ini adalah rumusnya. Sekarang kita lihat. Untuk yang pertama, N-nya adalah 12. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota delegasi. Jadi, tidak peduli dia perempuan, tidak peduli dia laki-laki. Jadi, dari 12 orang, ya berarti yang dipilih 4, berarti di sini K-nya adalah 4. Kita masukkan C 12 4 sama dengan 12 faktorial dibagi 4, ini rumusnya ya, K-nya adalah 4 kali 4 min 12 min 4 faktorial. Jadi ini ketemunya 8 faktorial ya, 12 min 4, jadi 12 faktorial per 4 faktorial. Nah, kita lihat 12 faktorial, tapi di sini ada angka 8 faktorial, berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Tak usah diuraikan saja. Kenapa? Karena di sini kalau dibagi habis juga. Jadi di sini ada 8 faktorial, di sini ada 4 faktorial. Kita coret di sini. Sama kan di sini kan? Jadi tinggal kita lihat ya, 12, 11, 10 ya, di sini 9 dibagi 4, 3, 2, 1. Nah, di sini 12 dibagi dengan 4, ini juga bisa ya, 12 dibagi dengan 4, ini sama dengan 3 ya kan. Ini kalau mau di apa namanya? Kalau mau dicoret ya. Tapi perhatikan di sini ada 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi sekalian saja 12 dibagi 12. Jadi tinggal 2 kali 1 ya. Di sini kan habis ya. Ini habis juga yang merah dicoret. Oke. 4 kali 3. Nah, sekarang tinggal 2 kali 1. Perhatikan. 10, ini 10. Ini bisa dicoret karena 10 bisa dibagi 2. Ini yang warnanya biru ya, berarti tinggal berapa? Atasnya 5, bawahnya ada 2. Berarti tinggal 11. Ini kan habis tadi ya 12 ya. 11 kali 5, kenapa 10 bagi 2? Tinggal 5 kan, berarti dikali dengan 5, dikalikan dengan 9. Ini nggak ada temennya, biarkan saja, disama dengan 495. Sekarang yang kedua, anggota delegasi terdiri atas 2 pria dan 2 wanita. Kita cari dulu di sini, N sama dengan 5, ya, K sama dengan 2. Ini untuk yang pria dulu, ya, pria dulu. N sama dengan 5, K
kakak sama dengan 2. Perhatikan, di sini ada 5 orang pria, sedangkan yang dipilih adalah 2 pria. Berarti 2 di antara 5. Berarti di sini kombinasinya 2 di antara 5 sama dengan di sini K-nya 5, N-nya 5, K-nya 2. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 min 2. Ini kita masukkan lagi, N-nya adalah 5, di sini K-nya 2. Ya, faktorial. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Udah seperti ini kita tinggal hitung 5 faktorial, biarkan saja. Di sini 2 faktorial, 5 min 2, 3. Berarti dikali 3 faktorial. Oke. Nah, sekarang di sini ada angka berapa? 3. Yang terakhir ini adalah yang paling besar adalah 3. Sebaiknya kita ambil yang paling besar. Bisa nggak kita coret gitu caranya ya. 5 kali 4 dibagi gitu ya, 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, stop. Kenapa? Di sini ada 3, udah coret aja. Oke, kemudian tinggal 5 kali 4 per 2 kali 1. Ya, ini pun juga bisa dicoret, ya kan? 4 dibagi 2 sama dengan 2, jadi tinggal 5 kali 2. Jadi sama dengan berapa? 10. Oke, sekarang, yang di bawah belum. Di sini wanita, kita ini terlalu ke atas, oke, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan yang wanita. Wanita ada 7, oke, yang dibentuk tadi. Nah, di sini 2, ya, yang B kan, anggota delegasi 2 orang pria dan 2 wanita, sedangkan keseluruhan wanita ada 7, berarti 2 di antara 7, ya. Berarti di sini N sama dengan 7, K sama dengan 2, berarti K sama dengan 72. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal masukkan dalam rumus ya. 7 faktorial dibagi 2 kali 7 min 2 faktorial. Jadi sama dengan di sini ada 7 faktorial dibagi dengan, kita lihat 7 min 2 adalah berapa? Ada 2 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Nah, malah ini ternyata tidak pas. Nah, seperti ini ya, nampaknya biar pas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sini kan kelihatan, jadi Anda nggak bingung ya. Jadi 7 faktorial. Perhatikan di sini ada 5 faktorial. Stop aja, berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Oke, di sini 2 kali 5. Nah, ini dicoret aja. Ya, berarti habis kan? Nah, 6 ya, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, jadi sama dengan 2, ya kan? Nah, 6 dibagi 2 berarti sama dengan 3, berarti tinggal 7 kali 3, jadi sama dengan 21. Oke? Nah, sekarang berapa banyaknya delegasi yang dapat dibentuk? Yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria, berarti kita tinggal kalikan saja 10 kali 21, berarti ada 210 cara. Oke. Jadi apapun masalahnya disederhanakan hingga menjadi sebuah bisa dimasukkan dalam rumus matematika. Jadi nanti akan ada penyelesaiannya. Oke. Contoh suatu perguruan tinggi di Jakarta memberikan kesempatan kepada 3 orang staf dosen untuk melanjutkan studinya setingkat lebih tinggi, berarti S3 misalnya, sedangkan yang memenuhi persyaratan hanya ada 9 orang dosen. Di antara sekian banyak dosen disaring, ternyata kandidatnya ada 9 orang. Ada berapa carakah pimpinan perguruan tinggi tersebut memilih 3 dari 9 orang tersebut? Kita lihat ya, di sini N-nya 9, K-nya ada 3. Ditanyakan berapa C. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. C93 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali, ini berapa? Ini 6 faktorial. Oke. Nah, sekarang ini ada berapa ya? 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kenapa? Perhatikan di sini ada 6 faktorial yang paling tinggi, berarti ini bisa dicoret ya. Berarti stop sampai di sini, kemudian next ini ada berapa? Ini habis. Oke. 9 dibagi 3, berarti 3-nya habis, di sini ada berapa? 3. Jadi ada 3 dikalikan, ini juga tinggal 4 ya, 8 dibagi 2 berarti kali 4. 3 kali 4
Ya, ini habis kali 7, jadi ada 84 cara. Oke, sekarang contoh seorang perempuan, anak perempuan, memiliki 3 bunga yang jenisnya berlainan. Berapakah banyak cara berbeda yang dapat dibuat? Ya, berapakah cara berbeda yang dapat dibuat? Kita lihat, diketahui N sama dengan 3, kan bunganya 3. Nah, ini adalah rumusnya seperti tadi, penyelesaiannya. Pilih satu di antara 3 bunga. Tadi kan misalnya bunganya itu ada 3, misalnya apa ya, merah, kuning, hijau. Nah, mungkin ya bunga hijau ya. Merah, kuning, merah, kuning, putih misalnya ya. Berarti di sini penyelesaiannya pilih satu dari ketiga bunga tadi. Jadi satu di antara 3 tadi, berarti di sini K-nya ada 1, berarti K3/1. Kan ada 3. Oke, berarti kita selesaikan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 min 1 faktorial. Jadi sama dengan 3 kali 2 faktorial. Oke, perhatikan di sini 2 ya, berarti kalau mau diuraikan juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kita lihat di sini sama dengan, di sini kan 3 kali 2 faktorial. Kenapa di bawahnya ada 2 faktorial yang bisa dicoret? Jadi 3 dibagi di sini 1 faktorial sama dengan 1. Jadi sama dengan ada 3 cara. Ini untuk 1 dari bunga, 3 bunga. Sekarang 2 dari 3 bunga. Berarti C3/2. Jadi sama dengan di sini kita masukkan ke rumusnya sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial. Ini juga sama penyelesaiannya, kebetulan eh, 3, 2 ya, di sini 2, di sini 3 min 2 sama dengan 1. Oke, berarti kita lihat di sini 2 faktorial bisa dicoret ya, berarti tinggal 3 cara. Pilih 3 dari 3 bunga, berarti di sini 3 ya, di sini berarti 3, di sini 3. Ya, berarti 3 min 3 berapa? 0, berarti tinggal 3 faktorial, jadi ada 1 cara. Nah, sekarang jadi berapa banyak yang dibentuk susunannya? Kita tinggal tambahkan saja. 3 plus 3 plus 1. Jadi sama dengan 7 cara. Oke? Oke. Oke, sekarang kita pause dulu kali ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya, contoh ya. Dari sekelompok ahli ada 5 orang SE atau sarjana ekonomi dan 7 sarjana hukum. Akan dibuat tim kerja yang terdiri dari 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Berapa banyak cara untuk membuat tim ini jika setiap orang dapat dipilih bebas? Yang kedua, yang B ya, seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim ini. Yang C, 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim ini. Oke, kita lihat. Tiap orang bebas dipilih. Berarti di sini C52. C52. Berarti N-nya 5 ya. Ininya 2. Ini kan berarti di sini bebas dipilih 5 orang sarjana ekonomi dibuat tim 2 sarjana ekonomi. Oke, berarti di sini N-nya 5, kemudian K-nya sama dengan 2. Nah, sekarang di sini sarjana hukum ada 7, berarti kita pilih 3 di antara 7, berarti M-nya 7, K-nya ada 3. Berarti ada berapa cara? Kita lihat C C25 52 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 min 2 seperti ini. Kali kita lihat yang 7 ini. 7 faktorial min di sini ada 3 faktorial per di sini 7 min 3 faktorial. Jadi kalau kita lihat lagi di sini diperingkas lagi, berarti 5 min 2 sama dengan 3, berarti 3 faktorial ya. Berarti 2 faktorial kali 3 faktorial. Di atasnya tetap. Sedangkan di sini 3 faktorial tetap, 7 min 3 sama dengan 4 faktorial. Baru sekarang diuraikan. 5, nah perhatikan di sini ada 5, 4, 3 faktorial. Kenapa 3-nya 2 kali 3-nya tidak usah disebut? Karena di sini
di bawah ada 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti di sini ini kan bisa dicoret, ya kan? Kemudian di sini 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, berarti ini juga bisa dicoret yang biru, ya kan? Berarti tinggal 5 dan 1. Oke, sekarang yang di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa? Kita lihat di sini 3 kali 4 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini 4 faktorial bisa dicoret yang merah. Sedangkan di sini 6 ini bisa dicoret dengan 3 kali 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, habis ya berarti ya. Jadi tinggal berapa di sini? Ini ada 10. Dari mana 10? Di sini ya 5 kali 2, jadi 10. Sedangkan di sini tinggal 7 kali 5. Yang ini habis, yang ini juga habis. Ya, berarti tinggal 7 kali 5. 35. Jadi ada 360 cara. Sekarang yang B. Seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim itu. Ya, sarjana hukum yang dipilih adalah di sini sarjana hukum di sini sarjana ekonomi dulu, sarjana ekonomi ya. Seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim ini. Nah, di sini sarjana hukum yang dipilih ini 5 dari 6 orang. 5 dari 6 orang. Dan sarjana ekonominya ada 2 di antara 5. 2 di antara 5. Ya, jadi kenapa di sini seorang sarjana hukum harus ikut dalam sistem ini? Sarjana hukum harus ikut dalam sistem ini. Berarti di sini yang kandidat yang satu itu harus diambil. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6 kandidat. Karena harus ada sarjana hukum 1. Berarti kandidat yang untuk dipilih ada 6. Ya, berarti tinggal 6. Karena tadi kan harus ikut 1. Berarti di sini sarjana hukumnya di sini apa namanya? 2 dari 6 orang dan sarjana ekonomi 2 dari 5. Di sini berarti 3 ya di sini. 2 dari 6. Karena apa? Karena di sini yang dipilih ada sarjana hukum 1 udah gugur, berarti yang 1 ini juga hilang, artinya pasti ikut gitu ya. Berarti di sini tinggal 2. Tinggal 2 yang akan dipilih, kemudian N-nya ini kandidatnya ada 6. Oke. Kalau sudah begini, kita tinggal uraikan saja. Seperti tadi, ini adalah 5 faktorial, dibagi 2, ini 2, min 5, di sini dikali 5 min 2 faktorial. Nah, sedangkan di sini 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial. Cara. Jadi sama dengan berapa? Ini tinggal 5 per, di sini kan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 6 min 2 faktorial kali 4 faktorial. Jadi kita buat penyelesaian seperti ini. 5 kali 4 kali 3. Kenapa di sini ada 3 faktorial? Stop di sini. Berarti ini pasti bisa dicoret. Oke. Sedangkan 5 kali 4 dibagi dengan 2. Nah, ini kan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 ya. Berarti ini bisa dicoret. Berarti tinggal berapa? Tinggal di sini habis ya. Berarti di sini tinggal berapa? 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang yang di sini 6, 5, 4 faktorial. Kenapa di sini ada 4 faktorial? Ini ya, ini 4 faktorial, berarti ini bisa dicoret. Pasti bisa dicoret. Nah, sekarang 6 kali 5, perhatikan di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 dikalikan dengan 5, jadi sama dengan 15. Jadi ada 150 cara. Oke, next. 2 orang sarjana ekonomi nggak boleh ikut. 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut. Berarti tinggal berapa? Tinggal, kalau tadi kan harus ikut, berarti kan 7 berkurang 1, 3 berkurang 1. Sedangkan di sini sarjana ekonomi 2 orangnya nggak boleh ikut dalam tim itu. Berarti tinggal kandidatnya tinggal 5 dikurangi 2, berarti ada 3. Jadi dipilih 2 dari 3. Sedangkan sarjana hukum masih 3 dari 7. Berarti di sini kita lihat ya, 2 dari 3, 3 dari 7 cara. Berarti di sini sama dengan 3 faktorial per 2 kali 3 min 2 faktorial dikalikan 7 faktorial
dibagi 3 faktorial kali 7 min 3 faktorial cara. Jadi sama dengan kita tinggal uraikan 3 per di sini 3 min 2 1 berarti 2 faktorial. 7 per 7 min 3 berarti 4 faktorial. Oke ya. Ini bisa di berapa nih? 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti ada di sini ada setengah, 3 kali 2 kali 1, ini bisa dicoret sebentar, di sini 2 kali, ini, oh ya ini 1 sudah habis ya, berarti ada 3, oke nanti dicek lagi ya, di sini setengahnya ya. Jadi sama dengan di sini 7, 6, 5, 4, jadi dibagi dengan 4. Oke, jadi kita lihat kalau kita mau cek berarti harus di-cancel dulu. Oke. Di sini 3 faktorial sudah benar. Di sini ada 2 faktorial kali di sini dibagi 1 ya. Di sini berarti 3 dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial. Di sini berarti 3, 2, 1. Nah, 2 satunya itu hilang berarti tinggal 3. Oke, atau ini dicoret ke sini juga bisa, ini ya. Ini dicoret ke sini bisa. Kemudian di sini 7 faktorial, ini berarti 7, 6, oke. Kita masih bisa pakai yang ini. Oke, yang ini ya, yang paling bawah. Oke, ini hilang dicoret, karena di sini kalau dipanjangin juga sama, 3 habis, ya kan? Berarti tinggal 7, di sini 7, 6, ini ya, 7, 6, 5, 4, 2. Nah, kita lihat ini sudah habis ya. Yang di sini 1/2. Ini tinggal 1/2. Kemudian 7 faktorial, 7, 6, 5, 4 faktorial. Kenapa? Di sini 4 top berhenti ya. Berarti ini bisa dicoret ya. Tadi yang 3 tadi sudah hilang, berarti tinggal 4 faktorial saja. Nah, sedangkan faktorial 4 faktorial ini juga sama dengan yang di atas, juga dicoret. Jadi ya 7, 6, 5. Jadi ada berapa? 105. Oke, selanjutnya ini sama ya. Sekelompok ahli, ya ini sama ya. Oke. Oke, sampai di sini jumpa kita kalau sudah habis ya, materinya sudah habis. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.